Dan selanjutnya yaitu pemikiran Hans Georg Gadamer. Hans Georg Gadamer dilahirkan di Marburg pada tahun 1900 sebagai seorang anak ahli kimia yang sempat menjadi rektor di Universitas Marburg. Gadamer diharapkan oleh ayahnya agar kelak menjadi seorang ahli ilmu alam. Namun dia justru tertarik pada ilmu sosial dan humaniora. Dia sempat menimba ilmu di Breslau, tetapi kemudian kembali lagi ke kota kelahirannya untuk belajar filsafat pada para filosof neo-Kantian, yakni Paul Netrop dan Nicolas Hartmann. Pada umur 22 tahun, dia telah merampungkan disertasinya. Dan juga pada tahun 1929 dia menyelesaikan habilitation, sebuah penelitian pasca doktor sebagai salah satu syarat untuk menjadi profesor di universitas, dan setelah itu dia memberikan perkuliahan di Marburg. Dia termasuk salah seorang ilmuwan yang anti-nazisme. Karena itu selama masa Hitler dia tidak pernah mendapatkan posisi penting. Baru setelah berakhirnya perang dunia kedua dia menerima tawaran penting di Leipzig Dan yang selanjutnya yaitu teori-teori pokok hermeneutika. Teori-teori pokok hermeneutika Gadamer kiranya bisa diringkas di dalam beberapa bentuk teori yang terkait dengan satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah. Sesuai dengan kehendaknya dengan semata-mata berasal dari pemahaman yang telah terpengaruh oleh sejarah atau pengetahuan awal, pengalaman, dan lain-lain. Kedua teori ini jelas sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh para ulumul Quran, bahkan oleh Nabi Muhammad sendiri ketika mengatakan barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan roinya, maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. Kata roi dalam hadis tersebut tidak tepat diartikan dengan akal, sebab kata akal mengandung arti berpikir secara positif, sebagaimana yang tertera dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan juga kata roi di atas lebih tepat diartikan dengan dugaan atau pra-pemahaman yang tidak atau belum diuji ketepatannya, atau dalam istilah Gadamer for first time Denis atau pra-pemahaman yang belum menjadi kesempurnaan pra-pemahaman. Dalam hadis lain, pernyataan yang digunakan adalah man fassara Qur'anan bil ghairi ilm. Siapapun yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penafsiran dilarang oleh Nabi dalam hadis tersebut adalah penafsiran yang tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam memahami ayat-ayat yang sedang ditafsirkan dan penafsiran yang hanya didasarkan atau subjektivitas penafsir semata. Dalam hal ini, Al-Ahwazi menerangkan maksud hadis tersebut dengan mengatakan sesungguhnya larangan tersebut semata-mata dimaksudkan dengan dua hal. Yang pertama, dia seorang penafsir telah memiliki pendapat tentang sesuatu sesuai dengan tabiat dan keinginannya, min tab'ihi wahahu. Dia cenderung terhadap pendapat sesuatu. Kemudian dia menakwilkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya atau keinginannya untuk mencari alasan pembenaran terhadap tujuannya. Meskipun Al-Quran sendiri sebenarnya tidak sesuai dengan pendapat dan keinginan tersebut, Al-Quran sama sekali tidak dimaksudkan makna tersebut. Kedua penafsir tergesa-gesa menafsirkan Al-Quran secara literal atau bil zahir al-Arabiyah tanpa mencari keterangan dari riwayat tentang hal-hal yang terkait dengan gharib Al-Quran atau lafal gharib dari Al-Quran, asing dan susah dipahami, al-alfaz al-mubhamah atau lafal yang tidak jelas, al-ikhtisar susunan yang singkat dan padat, al-hadz atau elipsis, al-taqdim penempatan kata di depan, dan al-takhir atau penempatan kata di akhir. Secara singkat, apa yang dikatakan Al-Ahwazi dalam hal pertama adalah serupa dengan apa yang disebut oleh Gadamer dengan istilah for understanding atau pre-understanding.
pra-pemahaman yang dipaksakan kepada penafsiran teks. Sedangkan yang kedua adalah larangan penafsiran Al-Quran, karena sang penafsir tidak memiliki ilmu yang terkait dengan ayat-ayat yang sedang ditafsirkan.